ada yang bergabung lagi, kita terima dulu. Ya, baik, kita akan membahas ya, oh ya ya, tadi yang satu orang yang sudah mengumpulkan adalah Mas apa nih? Andi Muhammad Fauzan Ayu ya. Terima kasih sudah mengumpulkan dengan cepat ya. Nanti sambil bisa dicek ya bagaimana hasil pengerjaannya. Atau kalau nanti saya mungkin ada kekeliruan dalam membahas, nanti juga bisa sambil mengoreksi ya, sambil dikoreksi juga sayanya. Ya. Baik, kita akan memulai membahas soal kasus nomor 5 ya. Kasusnya adalah pembelian tidak di awal tahun ya, akuisisi perusahaan di pertengahan tahun. Kita lihat soalnya. P membeli 75% kepemilikan S pada 1 Mei 2016 ya, sebesar 240.000. Perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku akan dialokasikan ke bangunan 40% under value dengan masa manfaat tersisa 10 tahun. Inventory 20% under value juga, kemudian terjual semuanya pada tahun tersebut. Sisanya ke goodwill. Selama tahun tersebut, S telah membayar dividen pada tanggal 1 April 2016 sebesar 20.000 ya, berarti dividen yang dibayarkan ini yang 1 April ini adalah sebelum akuisisi ya. Pre-acquisition dividend istilahnya begitu ya. Ya. Selanjutnya 1 Oktober membayar lagi dividen 30.000. Nah, yang 1 Oktober P sudah ikut mendapat bagian. Ya. Informasi lainnya, yang pertama, P menjual inventory kepada S dengan margin 20%. Ya. Marginnya 20% dari harga jual dengan total penjualan 160.000. Ya. Ini penjualannya adalah penjualan downstream ya, dari P kepada S, penjualan hulu atau penjualan hilir. Ya. Kemudian sampai akhir tahun masih tersisa seperempatnya. Ya, berarti nanti tahun itu ada unrealized profit yang kita sesuaikan ya, atas income-nya S. Kemudian informasi yang kedua, P membeli peralatan dari S tanggal 1 September dengan profit yang diperoleh S 10.000. Ini nanti akan berarti menjadi unrealized gain ya, atas penjualan peralatan oleh S. Dan sifat penjualannya dari S kepada P ya. Berarti dari bawah ke atas ya, upstream ya. Kalau upstream maka nanti ya dialokasikan ya, dialokasi untuk yang berikutnya ya, yang untuk pengakuan gainnya nanti dialokasikan kepada semua investor ya, kepada P dan juga kepada non controlling interest. Dan peralatan itu masih bermanfaat 4 tahun ke depan. Yang diminta apa? Yang diminta buat jurnal eliminasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, selesaikan worksheet. Selesaikan worksheetnya. Kemudian ada petunjuk. Ya, ada petunjuk gunakan pre-acquisition income. Jadi menggunakan pre-acquisition income untuk mengeliminasi
income sebelum diakuisisi. Ya. Kemudian menggunakan metode cost, metode biaya untuk menyelesaikannya. Ya. Baik ya, kita akan memulai dengan menghitung excess, ya, excess of cost of investment, ya, di atas nilai buku S. Ya. Kita hitung diawali dengan cost pemperolehannya 240.000, ya, 240.000. Kemudian mendapatkan 75% kepemilikan sehingga ya total nilai S adalah implied value-nya, ya, implied value-nya 40.000 dibagi 25%. Ya, ini kalian sudah biasa sekali, ya. Apakah ada yang bergabung lagi? Kita lihat. Ya. Kita terima dulu, ya. Selanjutnya, ya, selanjutnya akan kita bandingkan dengan book value-nya S. Book value-nya S, ya, ada common stock nilainya berapa, ya. Nilai common stock-nya kita lihat di worksheet yang disediakan, ya, di worksheet yang disediakan kita lihat. Ini ya, common stock-nya S 100.000, ya. Selanjutnya saldo laba, ya. Saldo labanya berapa? Ya, saldo laba kita lihat, ya, juga dari worksheet yang sudah disediakan. Saldo laba awal 100.000. Ya. Kemudian ya, ditambah dengan pre-acquisition income. Ya. Pre-acquisition income yaitu income-nya S sebelum sebelum diakuisisi, ya. Dari awal tahun sampai dengan tanggal akuisisi ada kenaikan laba berapa. Ada kenaikan laba berapa, tentunya kenaikan laba itu kan menambah equity, ya. Dan juga nanti disesuaikan dengan dividen yang sudah dibayarkan. Ya, dividen itu kan tentunya akan mengurangi nilai equity. Ya. Nah, ini kita hitung dulu pre-acquisition income-nya. Ya. Pre-acquisition income, pengertiannya kan income sebelum diakuisisi, ya. Berarti ya dari 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Mei. Ya. Hanya saja data yang tersedia, kita lihat, ya, data yang tersedia adalah data sales, COGS, kemudian ada, nah di sini harus hati-hati, ada gain on sale of equipment, ya, 10.000. Gain on sale of equipment ini berasal dari mana, ya? Nah, menurut keterangan di soal, ya, menurut keterangan di soal yang nomor 2, ada informasi, ya. P membeli peralatan dari S dengan profit 10.000. Ini berarti inilah gain on sale of investment yang dicatat oleh siapa? Oleh S, 10.000. Ya. Nah, sehingga di worksheet, ya, di income statement-nya S, ya, di income statement-nya S di sini muncul, ya, 10.000, yaitu gain on sale of equipment yang berasal dari penjualan equipment-nya S kepada P. Ya. Artinya apa? Artinya gain on sale of equipment kan didapatkan setelah diakuisisi, ya. Setelah munculnya gain on sale of equipment 10.000 ini adalah setelah akuisisi, ya. Jadi yang 10.000 gain ini tidak termasuk yang pre-acquisition income, ya. Nah, kemudian ada depresiasi expense sehingga mendapatkan net income, ya. Net income-nya berapa, ya? Mendapatkan net income-nya adalah, ya, net income-nya, ya, dari sales dikurangi COGS, ya,
dikurangi juga dengan depresiasi expense, ya. Kemudian ditambah dengan gain on sale of equipment, ya. Ini adalah net income-nya, ya. Nah, pertanyaannya, kita kan mau menghitung income 1 Januari sampai dengan 1 Mei, ya, sampai dengan tanggal akuisisi, ya. Maka kalau yang pada umumnya kan kalau datanya seperti ini, ya, yang diketahui net income keseluruhannya, net income dalam 1 tahun yang diketahui, maka ya pada umumnya kalau kita hitung untuk 1 Januari sampai dengan 1 Mei berapa bulan? 4 bulan, ya. Januari, Februari, Maret, April, ya, 4 bulan. Ya, sederhananya ya 4/12 kali net income, kan begitu, ya. Hanya saja ya kalau di sini sudah kita ketahui bahwa ada unsur net income yang diperolehnya adalah setelah tanggal akuisisi, ya, yaitu yang gain on sale of equipment, ya. Tentunya ya kita sesuaikan, ya, net income-nya, ya, net income-nya kita sesuaikan, ya, kita sesuaikan, yaitu kita keluarkan gain 10.000 ini, ya, kita keluarkan. Berarti net income yang akan kita alokasikan ke pre-acquisition periode adalah yang 550 dikurangi 10.000 gain, berarti berapa? Ya, 140.000. Ya. 140.000 itu adalah operating income, ya, itu adalah operating income untuk 1 tahun, ya, untuk 1 tahun, sehingga jatahnya pre-acquisition period ya 4/12, ya, atau sepertiganya, ya. Nah, berarti ya penambahan income, ya, yang kita perhitungkan, ya, dari awal tahun sampai dengan tanggal akuisisi sebesar 4/12 dikalikan operating income saja, ya, bukan net income-nya. Operating income-nya didapatkan dari net income, ya, keseluruhannya, ya. Net income-nya 150.000 tadi dikurangi dengan gain on sale of equipment-nya 10.000. Sehingga mendapatkan pre-acquisition income-nya 46.667, ya. Kemudian kita sesuaikan juga, ya, nilai equity dengan dividen yang dibayarkan sebelum akuisisi. Berapa yang dibayarkan? 20.000 dividennya, ya. Keterangannya ya ini, ya. S membayar dividen pada tanggal 1 April besar 20.000. Ya sudah kan, ya. Artinya kan 20.000 itu yang dibayarkan sebelum akuisisi, berarti, ya. Nggak perlu dengan pengalian sebagaimana yang menghitung income, ya. Kalau menghitung income karena tidak diketahui yang income pastinya berapa sebelum akuisisi, sehingga kita menggunakan asumsi bahwa pendapatan terjadi secara merata sepanjang tahun, ya. Penjualan dan expenses terjadi merata sepanjang tahun, ya. Asumsi yang seperti itu yang umum digunakan, ya. Kalau tidak ada data pasti, ini sebelum akuisisi berapa labanya, ya. Gunakan saja asumsi seperti itu. Sehingga ya nilai equity S, ya, pada tanggal akuisisi menjadi ini, ya, 100 tambah 100 tambah 46 kurang 20, 226.667. Sehingga eksesnya adalah, ya, 320 dikurang 226.667 mendapatkan 93.337. Ya. Nah, kemudian, ya, dialokasikannya kemana, ya? Dialokasikannya, ya, alokasikannya ada keterangan, ya, ke inventory, ya, bangunan 40%, ya. Bangunan 40% under value, ya, berarti ke bangunan, ya, 40% under value.
Berarti kita tambah kalau bangunan, kalau aset ya, kalau asetnya itu under value, terlalu kecil ya kita tambah ya, ditambah debit ya, 37 333. Kemudian inventory under value 20%. 20%, 18, 66, 7. Kemudian sisanya 7. Habis. Ya. Kemudian kalau mau kita hitung amortisasi per tahunnya berapa, amortisasi per tahunnya untuk building ya, building dibagi 10 ya. 3.733. Selanjutnya ya untuk keperluan melengkapi worksheet ya kita perlu memerlukan hitung-hitungan income from S ya, dan juga nanti kalau waktu membuat jurnal eliminasi juga kita memerlukan angka income from S ya. Maka kita ini metode apa, metode cost ya. Ya kalau metode cost tidak kita perlukan ya income from S-nya ya, yang diperlukan apa, yang diperlukan bagiannya NCI ya, bagiannya NCI. Yang kita perlukan bagiannya NCI berapa? Oke, atau kita langsung ke jurnal dulu, nanti kalau ada perlu perhitungan baru kita cek perhitungannya ya. Jurnal eliminasi yang diperlukan yang pertama ya, dividen income, debit, kreditnya, ya, dividen S. Angkanya berapa? Angkanya sebesar ya, dividennya income berapa? Sebesar dividen income-nya P ya, dividen income-nya P yaitu 30.000 ya dividen setelah akuisisi ya. S yang membagikan ya dividen setelah akuisisi sebesar berapa? 30.000 pada tanggal 1 Oktober ya. Maka bagiannya P ya 75% dari 30.000 ya. Mendapatkan 22.500 ya. Eliminasinya debit dividen income, kredit dividen S 22.500 ya. Untuk investment in S-nya tidak ada ya. Ini kalau equity ya. Dan yang kedua kita mau eliminasi equity S beginning ya. Kita eliminasi equity S beginning ya. Common stock-nya ya. Common stock-nya S 100.000, RE-nya S juga 100.000 beginningnya ya, RE beginning 100.000, tadi sudah kita cek angkanya di worksheet. Kemudian investment in S ya, investment in S ya, ya kita metode cost ya, metode cost ya sesuai dengan cost of investment-nya ya 240.000 ya. Ini adalah harga beli sahamnya oleh P. Kemudian nah sekarang kita hitung pre-acquisition income-nya ya. Pre-acquisition income-nya berapa ya? Pre-acquisition income sebesar ya, pre-acquisition income tadi kan sudah kita hitung ini ya, 46 ini ya. Pre-acquisition income dari mana? Ini ya. Sudah ada angkanya ya, 46.667, tinggal kita kalikan berapa? Tinggal dikalikan dengan untuk jatahnya P ya, jatahnya P 75% ya. Jatahnya P 75% ya. Dari 46
Sekian dikalikan 75% mendapatkan pre-acquisition income 35.000. Kemudian juga kita eliminasi pre-acquisition dividend. Sebesar berapa? Sebesar ya yang sebelum akuisisi dividennya ada 20.000, kemudian 20.000 ya dikalikan dengan kepemilikannya P 75%, yang mendapatkan 15%, 15.000. Kemudian investment in S sebesar cost-nya 240.000, maka ya selisihnya ke NCI begini ya. Kita buat simpel saja ya. Selisihnya untuk NCI begini saja ya. Selanjutnya kita eliminasi munculkan NCI expense ya. Kita munculkan NCI expense bagaimana ya. NCI expense-nya sebesar ya, ya. Untuk NCI expense dimunculkan sebesar ini ya, ya pre-acquisition income ya, jatahnya NCI, bagiannya NCI berapa ya. Bagiannya NCI ya dari pre-acquisition income ya yang sudah dihitung ya 46667, kemudian dikalikan dengan untuk persentase NCI itu 25% yang mendapatkan ya 11.667. Ini adalah yang sebelum akuisisi, kemudian yang setelah akuisisi. Setelah akuisisi berapa ya sesuai dengan income-nya S setelah disesuaikan ya, penyesuaian ya, kita lihat income-nya S berapa ya. Income S kita hitung ya, net income S setelah akuisisi ya. Setelah akuisisi berapa? Setelah akuisisi ya kok repot-repot ini ya, mendingan 100 net income total 150.000 dikurangi 46.000 ya. Ini saya menghitungnya terlalu repot-repot nih ya. Ini bisa sederhananya ya, top net income semuanya kan 150.000 ya. Net income-nya 150.000 ya. Kemudian tinggal kita kurangi saja dengan ini ya, pre-acquisition income yang sudah dihitung. Yang mendapatkan net income atau ya income-nya S setelah akuisisi 103.333. Penyesuaiannya apa ya? Penyesuaiannya ya yang pertama terkait dengan ekses ya, maka kita lakukan amortisasi untuk inventory ya. Inventory sebesar, inventory kan terjual tahun ini semuanya ya, berarti 18.000 sekian ya, langsung kita amortisasi ya, dikurangi dengan amortisasi inventory ya. Kemudian amortisasi ekses untuk building ya, tadi sudah kita hitung ya, ini totalnya 37.333 dibagi 10 tahun, per tahunnya 3.733 ya. Dan jangan lupa ya, untuk building kita kan memperolehnya 1 Mei ya, mengakuisisi S ya, tanggal 1 Mei ya. Tentunya building ya untuk tahun 2000 tahun tersebut didepresiasinya ya tidak setahun penuh ya, tetapi dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember ya, selama berapa, 8 bulan ya. 8 bulan berapa jatahnya untuk 8 bulan ya, tinggal amortisasi per tahun dikalikan dengan 8 bulan ya. Ya, jawaban saya sudah sama dengan jawaban Mas Fauzan ya. Berarti kira-kira jawaban saya betul juga ya.
Ya, sampai di sini masih sama ya dengan jawabannya Mas Fauzan. Selanjutnya unrealized gain ya, unrealized gain of sale of equipment. Unrealized gain-nya berapa? Unrealized gain-nya 10.000 tadi ya. Ya, kita kurangi, kita kurangkan 10.000. Ya, selanjutnya ya. Kita kurangi 10.000, kemudian untuk equipment yang dibeli ya 10.000 ini adalah untuk equipment yang dibeli ini ya, yang keterangan nomor 2 ya. P membeli dari S ya. Equipment yang menimbulkan gain bagi S 10.000 ya. Ini kita kurangkan 10.000 unrealized gain ya. 10.000 unrealized gain. Kemudian ya dan untuk equipment yang dibeli tersebut ya kan sudah dipakai berapa lama ya, sudah dipakai tanggal berapa ini 1 September pembeliannya ya, 1 September, maka sudah didepresiasi untuk September, Oktober, November, Desember 4 bulan ya. Maka selisih depresiasi expense-nya untuk 4 bulan itu sudah menjadi ya, realized gain. Kita hitung bagaimana menghitungnya ya dari kenaikan harga ya, kenaikan harga equipment dari book value-nya sebesar 10.000. Itulah yang menjadi gain-nya S ya. 10.000 adalah kenaikan harga ya, atau menjadi itu adalah kenaikan harga yang menjadi kelebihan yang menyebabkan nanti P akan mendepresiasi equipment tersebut terlalu tinggi ya, totalnya terlalu tinggi 10.000 sama 4 tahun, berarti setahunnya berapa ya, dibagi 4 ya. Setahunnya dibagi 4, kemudian untuk tahun 2016 hanya baru dipakai 4 bulan, maka dikalikan lagi dengan 4/12 ya. 833 ya, sehingga ya income-nya S setelah disesuaikan ya menjadi 73.011 ya. Ya. Ini yang akan dialokasikan ke semua investor ya, sesuai dengan persentase kepemilikannya. Nah, adapun yang realized profit ya, yang unrealized profit atas inventory ya, tidak diperhitungkan di sini ya, tidak diperhitungkan di sini. Kenapa? Karena untuk unrealized profit atas inventory ini adalah yang menjual P kepada S ya. Kalau yang menjual P kepada S, maka unrealized profit-nya semuanya untuk P ya. Kenapa? Karena kalau downstream ya, kalau yang kalau inventorinya P dijual kepada S, maka net income-nya S tidak terpengaruh dengan adanya unrealized profit itu ya. Tidak terpengaruh dengan unrealized profit yang downstream tadi. Maka yang unrealized profit ya tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah yang pertama amortisasi ya, ini ya. Amortisasi ekses ini diperhitungkan. Yang kedua adalah jual apabila yang menjual transaksi antara P dengan S, apabila yang menjual adalah S ya. Yang sifatnya upstream ya, yang sifatnya upstream diperhitungkan di sini. Kenapa? Karena dia berpengaruh ke net income-nya S, sehingga harus dialokasikan ke seluruh investornya S ya. Sehingga setelah disesuaikan menjadi 73.011 ya, maka kita hitung untuk NCI berapa ya. Untuk NCI sebesar 25%, mendapatkan angka 18.253 ya, sehingga NCI expense keseluruhannya untuk setahun penuh
sebesar ya 11 tambah 18 ya 29.919 ya. Debitnya ke NCI expense ya. Kemudian kreditnya dividen S ya. Dividen S sebesar dividen yang diterima oleh NCI keseluruhannya ya untuk 1 tahun ya, baik yang sebelum akuisisi ya maupun yang setelah ditambah yang setelah akuisisi maupun yang sebelumnya ya. Totalnya kan dividennya tadi berapa ya, 20 dan 10 ya. Total dividennya adalah 20.000 dan 30.000 setelah akuisisi ya, totalnya 50.000, bagiannya NCI dikalikan dengan 25%. 50.000 kali 25%. Mendapatkan 12.500. Selisihnya ya kita kreditkan ke NCI equity. Eliminasi yang keempat, kita mengalokasikan ekses ya, mengalokasikan ekses, unamortized excess kepada ya. Ini tahun pertama nih ya, ini kan di tahun pertama sehingga alokasinya unamortized excess-nya masih penuh ya, masih full ya. Angkanya full sesuai dengan hitung-hitungan pada waktu akuisisi ya, karena baru tahun pertama ya. Sehingga unamortized excess awalnya adalah ya kita kredit 93 ya, kemudian dialokasikan ke inventory, building, dan goodwill sesuai dengan alokasi yang sudah dilakukan tadi. Selanjutnya, ya untuk inventory terjual tahun ini semuanya, maka inventory langsung dieliminasi, ya, karena terjual semuanya. Menjadi apa? Debitkan ke COGS. Kemudian untuk selanjutnya yang building, ya. Building terpakai 10 tahun, ya, tahun ini terpakainya baru 8 bulan. Maka, ya, untuk building ya, building kita amortisasi ya, diamortisasi ya, building net ini tentunya ya, building netnya diamortisasi sebesar angka yang tadi sudah kita hitung ya, 8/12 kali dikalikan depresiasi per tahunnya, amortisasi per tahunnya ya. Kemudian debitnya depresiasi expense, kreditkan ke building ya. Selanjutnya kita mengeliminasi ya, intercompany transaction ya, ada penjualan inventory dari P kepada S ya. Selama periode tersebut nilai penjualannya 160 juta ya, kita hapus ya, debit, sales debit 160 juta ya, kreditnya COGS 160 juta. Kemudian atas penjualan atas inventory yang belum terjual oleh S masih ada seperempatnya ya, masih ada seperempat dengan keuntungan yang diambil oleh P ketika menjual kepada S adalah 20%. Maka atas inventory yang belum terjual ya, di situ terdapat unrealized profit sebesar berapa ya, dari harga jualnya 160.000 dikalikan dengan 20% dari harga jual ya, dikalikan dengan margin 20%, dikalikan dengan jumlah yang masih belum terjual 1/4, mendapatkan unrealized profit 8.000, diberikan ke COGS ya, kreditnya inventory ya. Selanjutnya ya, untuk kita eliminasi gain on sale of investment ya, 10.000 kita debit, kreditkan ke equipment ya, 10.000 ya. Dan yang terakhir kita menyesuaikan realized gain ya atas equipment tadi ya, yaitu kita atau kita menyesuaikan depresiasi expense yang terlalu tinggi ya, yang dicatat oleh P terlalu tinggi ya.
sehingga kita kurangi depresiasi expense di kredit sebesar yang sudah kita hitung tadi 833 ya, debitkan ke akumulasi depresiasi ya. Baik ya, seperti itu jurnalnya ya. Dan yang dikerjakan Fauzan juga sampai di sini ya, sampai di sini masih betul ya, sampai di sini masih betul ya. Baik ya, selanjutnya kita tinggal lengkapi worksheet-nya ya. Kita lengkapi worksheet-nya. Kita lengkapi worksheet ya, untuk sales tinggal kita ya jumlahkan saja ya, salesnya ya, P plus S dikurangi yang dieliminasi 160 ya. Kemudian untuk COGS juga tinggal kita ya jumlahkan saja PS, P dan S dan disesuaikan dengan eliminasinya ya. Selanjutnya gain on sale of equipment jadi 0 ya, pre-acquisition income jadi dimunculkan pre-acquisition income 35.000 ya. Ini dari jurnal yang B ya. Kemudian nanti kalau di consolidated statement-nya ini menjadi pengurang ya. Menjadi pengurang karena dia adalah kita keluarkan dari karena di sini salesnya sales untuk setahun, maka ya harus kita kurangi dengan pre-acquisition income, ini menjadi pengurang. Selanjutnya dividen income sudah tereliminasi menjadi 0. Depresiasi expense ya, depresiasi expense ada penyesuaian dari depresiasi expense ada penyesuaian ini untuk yang building ya, amortisasi building ya. Kemudian yang ini adalah untuk dikurangi dengan kelebihan depresiasi expense dari yang pembeli yang atas equipment yang dibeli dari S833 ya. Sehingga mendapatkan ya net income-nya ya, 310.678. Kemudian ada NTI expense ya, NTI expense jadi pengurang sehingga mendapatkan consolidated net income 280.758 ya. Ya, kalau metode cost tentunya kita tidak bisa membandingkan dengan apa? Dengan net income-nya ini ya. Kan di sini ada net income 256 ya. Nah, di sini mendapatkan consolidated net income sekian, apakah betul? Ya, kita tidak tahu ya. Ya, kita hanya yang penting mengerjakannya dengan betul, hitung-hitungannya semuanya sehingga menjadi betul ya consolidated net income-nya. Kemudian untuk RE beginning menjadi angkanya sama dengan RE-nya P, ya, dividennya adalah dividennya P saja. Ya. Hingga mendapatkan RE endingnya, ya, kita tinggal dijumlahkan saja. Ya, dari consolidated income tambah RE beginning dikurangi dividen. Selanjutnya, ya, kas tinggal dijumlahkan, ya, inventory juga ya. Kemudian untuk building ya. Nah, ini building ini ini seperti akun siluman ini ya. Jadi di laporan di balance sheet-nya P dan S tidak ada building, tetapi kemudian ketika mengalokasikan excess ada building ya. Ya sudah ya, anggap saja itu ya. Ya, ada akun yang muncul tiba-tiba ya. Ya ini tentunya karena kesalahan soal ya. Ya kita biarkan saja ya. Kita biarkan saja, kita kerjakan saja apa adanya ya. Ya buildingnya alokasi dari excess 37.333
3, kemudian ini diamortisasi ya, netnya menjadi 34 sekian. Selanjutnya ya equipment, untuk equipment berarti penyesuaiannya adalah ini dikurangi nih ya, equipment ada pengurangan dari gain ya, unrealized gain 10.000 ya. Kemudian untuk akumulasi depresiasi untuk equipment ada pengurangan ya, ada pengurangan 833 ya. Kemudian investment invest ya habis, amortize excessnya juga habis ya, buktinya sekian mendapatkan total aset sekian. Kemudian untuk liability ya, entry endingnya kita tuliskan saja ya. Ya ini adalah selesai mengerjakan ya, worksheet yang menggunakan metode cost. Ya. Baik, ya, yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan soal yang nomor 6 ya. Supaya tidak terlalu panjang rekamannya, ini akan saya cut dulu ya. Akan saya cut dulu recordingnya, nanti baru kita akan mulai lagi ya. Supaya tidak terlalu panjang ceritanya.